elektronik ya, dari sektor elektronik. Saya di Bekasi ada di pimpinan cabang juga. Saya sebagai ketua bidang perempuan, saya di KC juga. Kemudian saya pengurus partai buruh juga di partai pusat sama di Esko Kabupaten. Banyak banget ya jabatannya ya. Sombong banget ya. Enggak, ini tidak untuk menyombongkan diri, tapi lebih memberikan motivasi kepada teman-teman bahwa kita perempuan bisa. Tadi apa slogannya? Aku bisa, aku kuat, wani, wani, wani. Nah, itu pas banget tuh. Benar, kita perempuan harus bisa dan pasti bisa gitu. Pasti bisa dan harus berani, itu yang wani itu berani, betul nggak? Takutnya salah, karena saya orang Betawi, ya malum aja ya nggak paham. Oh, jadi saya taunya aku tresno kue itu doang. Ya teman-teman, tadi sangat menarik saya melihat diskusi materi yang dibawakan oleh Bu Siti. Memang seharusnya materi di awal itu saya yang menyampaikan. Jadi saya dulu, baru kemudian Bu Siti. Tapi berhubung tadi Bu Siti ada kegiatan lain, akhirnya ditukar, saya yang kedua gitu. Jadi maksudnya sih biar tidak ada kesalahpahaman seperti tadi gitu kan, karena Bu Siti memang kita minta untuk di psikologisnya gitu. Karena memang di kita sendiri, di DPP sendiri belum ada yang khusus untuk psikologisnya. Karena berbicara materi yang akan saya bawakan, kekerasan berbasis gender, ya psikologis itu sangat penting gitu ya. Ya baik, saya akan membawakan materi karena waktu juga sudah lumayan mundur ya. Mudah-mudahan sih tidak ngantuk nih teman-teman ya. Yel-yel dulu deh ya. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. FSPMI. 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 Perempuan Jawa Timur. Menyala, belakangnya ada menyalanya. Ya, teman-teman, materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu kekerasan berbasis gender. Sebelumnya saya mau tahu, pernah dengar nggak kata gender gitu, kekerasan berbasis gender ataupun kesetaraan gender? Udah pernah ada yang dengar belum? Gender. Kalau kemarin ada Google Form ya, Google Form yang kita bagikan kemarin sempat kita baca dan memang ternyata jawabannya beragam. Terus kemarin ada apa Mbak? Permintaan untuk menjadi posko ya? Iya. Menjadi petugas posko hampir tidak mau ya? Jadi pengurus nggak mau. Hampir semuanya tidak mau gitu. Terus Didiriin tapi nggak menjadi pengurus. padahal kita datang dari Jakarta, dari DPP ke sini mau membuat posko di sini. Jadi setelah acara ini perempuan Jatim tadi yang katanya kuat, bisa, berani, harus ada yang mau jadi petugas posko. Untuk direkturnya Setuju yaitu ya? Mbak Endah sendiri, ini beliau katanya sebagai wani-wani, direktur ayo bidang aku perempuan. tagih nih wani-waninya nih. Ya baik teman-teman, kekerasan berbasis gender, boleh Mbak di next. Kekerasan berbasis gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Ini contohnya seperti ini, kalau kita perempuan itu di masyarakat selalu integritasnya selalu dibilang pekerjaannya menyapu, benar nggak? Terus mencuci, ya kan, mengurus anak. Dan laki-laki itu adalah kepala rumah tangga, pencari nafkah. Tapi pada faktanya sekarang adalah terbalik, benar nggak? Kita yang perempuan bisa menjadi kepala rumah tangga, benar nggak? Menyala. Dan yang laki-laki pun bisa sebenarnya kan melakukan tugas perempuan, menyapu apa. Itu yang namanya gender. Jadi tidak ada jarak gitu ya, tidak ada space. Jadi sama. Perempuan bisa melakukan pekerjaan laki-laki dan laki-laki bisa mengerjakan pekerjaan perempuan. Ya nanti ada game di tengah materi yang untuk membedakan mana gender mana bukan. Itu ya untuk gender. Next Mbak. Nah kadang kita dengar gender itu berpikirnya pasti jenis kelamin, perempuan dan laki-laki, benar nggak? Padahal kan bukan itu ya. Jadi kalau ada perbedaan sini jenis kelamin itu yaitu jenis kelamin adalah perbedaan bentuk fisik antara perempuan dan laki-laki. Contoh kalau perempuan ada payudara gitu kan, bentuknya seperti ini perempuan nih gitu kan. Dan laki-laki ya bentuknya seperti ya. bung itu ya laki-laki. Jadi sangat jelas kan perbedaannya ya laki-laki dan perempuan.
Next deh Mbak. Nah, untuk kesetaraan gender sendiri tadi itu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak sebagai manusia. Nah ini contohnya gini, kesamaan gender gini, kesetaraan gender. Contoh kayak kemarin waktu kita nyalek itu loh. Nah, itu kan kita punya posisi yang sama dengan laki-laki kan, dengan caleg laki-laki. Nah itu saya juga kemarin mendapat kekerasan berbasis gender. Kenapa? Karena saya dibilang seperti ini sama satu dapil ya, dibilang, udah sih lu perempuan, udah lu ntar jadi sekretaris gue aja gitu kan. Udah ntar lu kalau gue jadi gue kuliahin. Loh itu kan udah kekerasan gitu kan. Itu udah masuk dalam kekerasan karena itu pelecehan gitu kan. Ya secara verbal lah ya, secara ucapan gitu. Jadi seperti itu contohnya. Nah terus bagaimana kita agar bisa ada di kisaran gender itu, yaitu kita harus bisa berperan, berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi atau sosial budaya. Yang lebihnya lagi kita harus lebih banyak belajar gitu kan, harus lebih banyak mengedukasi apa itu kesetaraan gender. Mbak, next Mbak. Ini kesetaraan gender di dunia kerja. Kenapa kita bicara di dunia kerja? Karena memang posko yang dibuat oleh DPP SPMI kita masih di lingkup dunia kerja. Karena kan kita untuk melindungi teman-teman anggota dulu nih, kita lingkupnya masih di pekerja, tidak untuk ke masyarakat lebih dulu. Kalau untuk di posko pusat itu memang ada di DPP SPMI ya. Kalau untuk posko yang di daerah sudah ada di Bekasi, Tangerang ya Mbak Eha ya. Sama mana Mbak Endah? Bandung. Bandung sudah ada. Hah? Ini nanti Jatim setelah ini harus ada gitu kan. Menyalalah Jatim. Ya di dunia kerja itu ini setiap individu baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesempatan kerja, karir, pengembangan diri, menikmati status dan perlakuan yang sama tanpa memandang suku, ras, agama maupun golongan, itu termasuk gender ya. Jadi maksudnya di dunia kerja itu kita perempuan seringkali mendapat diskriminasi yang namanya udah perempuan itu enggak bisa jadi pemimpin, ya kan? Perempuan enggak boleh jadi contoh kayak supervisor ataupun manajer karena dianggap lemah. Udahlah perempuan cukup di operator aja. Dan kalau di organisasi biasanya kita selalu dilemahkan, udah sih perempuan bidang perempuan aja lu gitu. Gak usah lu jadi ketua PUK gitu, itu nggak boleh gitu. Padahal kita mampu, kita bisa ya kan. Contohnya Mbak Eka bisa kan melebihi laki-laki ini, mohon maaf laki-laki. Pokoknya di sini udah laki-laki ya tadi kita abaikan, anggap aja mereka nggak ada. Ya gitu. Terus untuk di masyarakat sendiri ya itu tadi pembagian peran. Jadi kalau di masyarakat itu ya masih berpikirnya bahwa perempuan itu ya udah harus kasur, apalagi kasur, sumur, nah ya itu pokoknya ruang lingkupnya harus itu aja, pokoknya di masyarakat tuh harus gitu. Bahkan kadang di agama juga gitu kan, kodratnya perempuan tuh seperti itu gitu. Kalau bicara melalui secara agamanya gitu, perempuan tuh kodratnya ya seperti itu gitu, ngurus rumah tangga, ngurus suami dan lain-lain gitu. Mbak, next Mbak. Nah ini ada game untuk menentukan peran perempuan dan laki-laki. Ini saya mau tanya nih. Nanti teman-teman bisa bilang ini masuk ke gender atau tidak. Tadi kan udah tahu gender itu apa ya. Coba yang nomor 1, wanita melahirkan bayi, pria tidak. Gender apa bukan? Yang bilang gender, coba angkat tangan. Yang bilang, ya alasannya apa Mbak? Alasannya? Yang berbeda. Tapi memang faktanya yang bisa melahirkan bayi itu adalah perempuan, ya kan? Tadi memang kesamaan apa? Sifat. Ya kan tadi gender itu bukan hanya sifat ya, bukan kesamaan sifat gitu kan, tapi kesamaan kesetaraannya. Contoh yang kedua, perawatan bayi adalah tanggung jawab perempuan karena mereka dapat menyusui. Gender atau bukan? Kenapa gender? Karena itu merupakan sifat dan perilaku ya. Jadi harus disetarakan antara pria dan wanita supaya sama-sama mengasuh. Kalau saya tidak hanya wanita, walaupun wanita yang menyusui, tapi kan setelah menyusui bisa diasuh bareng seperti itu. Ada lagi nggak yang mau ngasih argumen yang lain dari sebelah sini dong?
gender, perbedaan sifat. Karena semua kayak seakan-akan ditanggung perempuan gitu. Padahal laki-laki juga bisa untuk merawat kan. Jawabannya lumayan tepat. Mbak siapa namanya? Mbak Andri. Mbak dicatat, Mbak ini dapat itu tuh Mbak. Dapat sesuatu. Ya, perawatan bayi adalah tanggung jawab perempuan karena mereka dapat menyusui. Ya, benar. Kan yang menyusui itu tidak hanya harus melalui ini kan, menyusui bisa pakai botol, benar nggak? Jadi laki-laki bisa melakukan itu ya. Ya Mas ya, nanti kalau isi ngelahirin nyusuin bantuin tuh kasih pakai dot, bisa. Nah, terus lanjut, pria memiliki kumis, gender atau bukan? Ayo, gender atau bukan? Perempuan ada nggak yang berkumis? Nah, berarti kan gender. Berarti gender apa bukan? Karena perempuan juga ada yang punya kumis ya. Brewok. Aduh, ini menyala bener Jawa Timur ini. Aplaus dong buat teman-teman Jawa Timur nih. Wanita takut bekerja di luar rumah. Aduh ini gimana? Ini wanita tidak bisa membawa beban berat. Gender atau bukan? Kenapa gender? Kenapa gender? Mbak, yuk Mbak. Ayo nggak apa-apa jawab aja. Karena perempuan bisa mengangkat galon sendiri. Karena perempuan bisa mengangkat galon. Berarti pengalaman ya di rumah ngangkat galon. Ya betul, wanita tidak bisa mengangkat beban di gender. Jadi perempuan juga sebenarnya bisa mengangkat, ya kan? Nggak mampu kan? Ya. Terus wanita takut bekerja di luar rumah atau di malam hari. Ini gender atau bukan? Ya betul. Mana Mbak? Kok hilang? Suara pria pecah saat puberitas, wanita tidak. Gender apa enggak? Bukan ya. Terus wanita emosional dan pria rasional. Oh, berarti ini udah mulai paham gender, iya. Justru yang lebih banyak emosional tuh pria, laki-laki ya, benar ya? Tuh kayak pria-pria di belakang itu. Sebagian besar wanita memiliki rambut panjang dan pria memiliki rambut pendek. Mantap nih, menyala nih Jawa Timur. Kebanyakan ilmu adalah pria. Memasak datang secara alamiah kepada wanita. Aplaus dong buat teman-teman nih, berarti udah paham gender nih. Berarti siap menjadi petugas posko ya. Next Mbak. Kekerasan berbasis gender. Ini tadi udah kita sebutkan ya, kekerasan berbasis gender itu banyak banyak definisinya. Ini salah satunya yang saya ambil, kekerasan yang ditunjukkan terhadap seseorang karena jenis kelamin atau orang tersebut, atau kekerasan yang mempengaruhi orang tersebut dengan jenis kelamin tertentu secara tidak proporsional. Ini tadi yang seperti saya contohkan tadi, kayak diskriminasi terhadap perempuan yang pas kita mau nyalek gitu kan, kita selalu dianggap, apalagi kemarin perempuan itu hanya sebatas memenuhi kuota, benar nggak? Di sini sama begitu kan? Besok 2029 kita nggak mau untuk memenuhi kuota. Kalau besok nih 2029 ya, sebenarnya kalau kita perempuan itu kemarin mundur, tuh laki-laki juga nggak bakal jadi caleg. Karena kan 30% harus perempuan, benar nggak? Gitu. Makanya kita besok jangan mau ngalah tuh 2029. Nih sekalian nyari kader caleg-caleg buat 2029 nih, biar jadi dewan nih. Ada yang mau nggak jadi dewan? Mau nggak? Enak. Mbak, apa itu artinya? Aku nggak ngerti lah. Oh, sembunyi-sembunyi. Ya. Faktor yang mempengaruhi kekerasan gender yaitu tadi, karena kurangnya kesadaran hukum, karena kita nggak paham nih, gitu. Jadi kita pahamnya ya udah kita mah perempuan deh, udah gua mah di rumah aja, udah gua mah ngalah, udah gua apa kata ketua PUK, gitu. Jadi itu kesadaran hukum, budaya patriarki yaitu yang mendominasi selalu pria, gitu kan. Terus ada kondisi ekonomi karena dia miskin, karena dia miskin, tidak punya uang, jadi itu juga bisa menjadi udahlah dia mah miskin, ini nggak usah dipakai, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak punya apa-apa, seperti itu. Next Mbak.
Next saja Mbak, ini dari Konvensi ELO ya. Nah ini, bentuk kekerasan berbasis gender ini ada seksual, fisik, praktek tradisional yang membahayakan, sosial, ekonomi, dan psikis. Ini saya gabung ya, tidak hanya di dunia kerja, harusnya sih memang yang di dunia kerja. Kebanyakan ini seksual. Kalau seksual udah pastilah, kita udah pada tahu ya. Dan sering banyak terjadi sama teman-teman perempuan di dunia kerja itu seksual, benar nggak? Ya, seksual. Jadi kayak misalnya atau pemerkosaan atau enggak dicubit atau enggak diremes gitu kan, diremes, diapain lah, diemek-emek gitu. Nah, terus kekerasan fisik. Kekerasan fisik ya tentu yang kekerasan yang membekas. Membekas di fisik, kalau ada pukulan atau timpukan atau itu udah pasti kekerasan fisik. Nah, ini praktek tradisional yang membahayakan. Ada yang bisa ngasih contoh enggak? Contohnya seperti apa? Oh ya bisa. Ini praktek tradisional yang membahayakan itu salah satunya masih ada yang bilang hitan perempuan itu membahayakan, sunat perempuan itu kan perempuan disunat ya. Tapi memang sebenarnya itu penting kan ya buat kesehatan. Tapi masih ada sebagian yang mengatakan itu sangat membahayakan. Terus ada juga kawin paksa. Kawin paksa itu juga sama, itu kekerasan, dipaksa gitu. Pokoknya lu harus kawin sama, iya ini Mbak, dipaksa Mbak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau calonnya ganteng kaya, yo wis mau ya. Terus ada lagi yang namanya perkawinan Cina buta. Cina buta itu tahu nggak? Pernah dengar nggak? Itu kawin kontrak. Cina buta itu kawin kontrak. Bahasanya biar keren dong, Cina buta gitu. Ngetes ini perempuan Jatim menyala nggak nih, Cina buta tahu nggak? Terus ada juga kawin lari, itu ya kawin lari juga termasuk praktek tradisional yang membahayakan. Sosial ekonomi contohnya ya tadi karena dia miskin gitu kan, itu juga bisa masuk dalam kekerasan berbasis gender. Dan psikis itu ya bisa body shaming, verbal gitu kan, dibilang terus ada bilang gini misalnya, ini mohon maaf ya, dasar lo kayak misalkan, janda lo, itu janda tuh kayak gitu, itu juga nggak boleh gitu, itu verbal. Itu nggak boleh. Terus ya tadi body shaming kan, lu gendut banget, lu kecil banget sih, udah kayak triplek gitu kan. Macam-macam kan ya, ada yang kulit lu hitam banget tuh kayak singkong bakar lah apa gitu kan. Macam-macam lah pokoknya, perempuan banyak banget tuh kata-katanya tuh paling bisa. Oke ya, next ya Mbak. Mbak, next Mbak. Oh ini next aja Mbak, tadi udah dijelasin. Mbak ya, next aja. Terus Mbak, next. Next aja, tadi sudah dijelaskan. Udah. Next. Terus next. Next udah. Nah, ini. Hubungan industrial menyebabkan kekerasan berbasis gender, yaitu satu, hubungan kerja jangka pendek, contoh kayak kontrak gitu kan. Sistem target produksi. Jadi perempuan kalau misalkan biasanya di garmen ya, kalau nggak dapet target itu kan, kadang bahasa kebun binatang keluar semua, bener nggak? Gitu, lu kerja udah kayak ini disebutin gitu kan, dasarnya lambat gitu. Itu juga ini yang menyebabkan kekerasan berbasis gender di hubungan industrial. Upah murah juga kan yang sekarang terjadi tuh, diskriminasi upah terhadap perempuan. Kita bekerja sama dengan laki-laki, masuknya sama jam 7 pagi, pulangnya jam 5, kadang kita pulang jam 8, upahnya masih besaran laki-laki, bener nggak? Terus kita nggak dapet tunjangan ya kan, nggak dapet kesehatan ya, kita tuh dianggapnya selalu lajang, meskipun kita udah berbuntut 3 ya, tetap dianggap lajang. Itu juga yang menyebabkan adanya kekerasan berbasis gender. Tempat kerja yang tidak nyaman udah pasti ya, kalau apalagi buat teman-teman perempuan ya, kayak toilet yang nggak nyaman juga dicampur dengan laki-laki juga itu menyebabkan kekerasan berbasis gender. Next deh Mbak. Oh ini. Ya ini pedoman-pedomannya untuk pelecehan seksual tempat kerja. Di next aja Mbak. Aku yang gampang-gampang aja. Ini apa? Udah ini aja lah. Pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja. Tindakan yang tidak diinginkan dapat dilihat itu dengan ciri
Yaitu tadi korban telah menjelaskan bahwa perilaku tidak diinginkan, korban merasa terhina, tersinggung, atau terintimidasi oleh perilaku. Pelaku menyadari dengan perbuatannya akan mengakibatkan orang lain tersinggung, dipermalukan, dan terintimidasi oleh perbuatannya. Jadi gini ya, ini materi yang saya buat ini hanya teori, tapi kadang kenyataannya praktek yang kita dapat di lapangan tidak seperti itu. Contoh di Bekasi ini kita sambil diskusi ini ya. Di Bekasi itu kita juga udah menangani hampir beberapa kasus, ada 3 kasus, yaitu kasus perceraian, sama kasus kemarin itu ada tawuran. Kemarin ada juga masalah itu staycation. Dengar nggak staycation tuh? Kemarin sempat ada tuh di Bekasi, rame banget staycation. Jadi pekerja kontrak akan diperpanjang, tapi dia diajak tidur sama itunya. Dengar ya, kemarin di Bekasi rame banget itu. Nah itu, makanya kenapa pentingnya kita punya posko, kita bikin posko, yaitu tadi. Karena isu tentang kekerasan berbasis gender ini udah menjadi isu nasional dan internasional. Ini juga dibahas sampai ke internasional gitu. Sampai ke mana kemarin? Filipina, Malaysia ya Mendah ya. Itu Thailand juga. Jadi se-Asia Pasifik. Jadi isu ini bukan sekedar cuman isu begituan doang gitu, paling cuman seksual doang, enggak. Ternyata ini menjadi isu sangat fenomenal, sangat besar, bahkan di internasional pun dibicarakan masalah ini. Makanya pentingnya kita harus punya posko, khususnya FSPMI ya. Kalau di Bekasi kita sudah ada posko, saya salah satu pengurusnya, dan memang terus kerjaannya ngapain sih petugas posko kan gitu kan, terus ngapain kerjaannya gitu. Saya kerjanya nggak ngapa-ngapain, nungguin ada korban, tapi jangan sampai kita berharap zero gitu kan, nggak ada laporan gitu kan. Harapan kita begitu, bukan berarti banyak yang datang, seneng nih, banyak nih, enggak gitu kan. Kita harapannya tidak ada yang melapor gitu, tapi sejauh ini memang ada juga sih beberapa yang melapor untuk kasus seperti ini, dan memang sangat dibutuhkan, karena selama ini kita bingung nih perempuan, kita mengalami kekerasan, terus kita bingung mau ngomong ke siapa, mau ngomong sama misalkan ke PUK juga kita malu gitu kan, belum tentu juga itu si PUK-nya mau merespon kan gitu. Makanya dengan adanya posko ya harapan kita teman-teman perempuan nanti bisa lebih berani untuk berbicara gitu, untuk speak up. Ya kejadian di Bekasi itu untuk staycation sendiri ternyata memang ada laporan. Jadi yang tadi kasus itu mereka diperpanjang kontraknya tapi dengan syarat tidur dengan atasannya. Kemarin sempat kita ada pelaporan, karena kami kan sebagai petugas posko khususnya FSPM ya, nanti teman-teman sama di sini juga seperti itu. Kita hanya sebatas menerima laporan. Contoh misalnya ada yang datang nih, Mbak mau lapor dong dari PUK ini saya mendapatkan kekerasan. Nah itu nanti kita tanya, maksudnya tadi sebenarnya masuknya tadi ke yang si Ibu Siti itu, secara psikologis pendekatan dengan korban seperti apa gitu kan. Ya itu nanti ada di pelatihan. Jadi datang kita hanya sebagai pelaksana dan nanti akan kita rujuk nih. Kalau di Bekasi sendiri kita sudah bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah. Gitu, udah ada dengan DP3A itu tadi dinas teknis penanganan perlindungan perempuan dan anak gitu. Jadi kita setelah bikin posko kita adakan audiensi dengan pemerintah bahwa nih FSPMI punya posko kekerasan berbasis gender, dan alhamdulillah dinas terkaitnya itu si DP3A-nya welcome gitu. Bahkan dia bilang, Mbak kalau bisa jangan di lingkungan dunia kerja dong, ke masyarakat juga katanya gitu kan. Oh ya boleh Pak kerjasama, kita bilang. Akhirnya terjadilah kerjasama tuh. Sampai kemarin ada kasus, jadi kasusnya itu perceraian. Jadi pas acara seminar nih di Bekasi lagi ada seminar nih sama pengusaha gitu kan, sama dari pemerintah. Di situ nyeletuk lah, ada nggak contoh kasus? Nah tiba-tiba kan kita nyeletuk nih, ada Pak, ini saya ada contoh kasus. Kemarin saya dengar Pak di daerah sana, daerah Tambun katakanlah ya, daerah Tambun ada suami sering mukulin istrinya gitu. Terus istrinya tuh sampai pengen pisah tapi nggak berani katanya. Oh gitu, itu di daerah mana Mbak? Di Tambun. Tak pikir cuman informasi doang, contoh kasus. Lah ternyata langsung diproses Mbak itu. Langsung diproses waktu itu, langsung diproses hari itu juga. Terus ditindaklanjutin, lah besoknya kita dimaki-maki sama Pak RT. Kamu tuh siapa, kata si Pak RT, kamu ini kan urusan rumah tangga, nggak boleh dicampurin.
Ya saya bilang dong, ya harusnya bapak dong, ini kan warga bapak. Oke, urusan rumah tangga siapapun nggak bisa mencampuri, tapi ini udah terjadi kekerasan, pemukulan, terus sampai anaknya juga jadi korban, itu kan nggak bisa dibiarin gitu. Akhirnya ditindaklanjutin itu loh. Ya cuma ya emang sih kita dapat ininya ya itu diomelin sama Pak Lurah sama Pak RT gitu kan. Adalah buat pembelajaran. Ya karena memang sebenarnya secara prosedur itu kita salah gitu karena harusnya yang ada pelaporan dari korban. Nah, harusnya sih dari korban terus Pak RT gitu. Ini kita langsung bypass gitu. Ini karena apa ya? Saking gua petugas posko gitu kan. Oh, ada kasus nih gitu langsung gercep gitu kan. Gitu ya itu buat pembelajaran. Jadi akhirnya sampai bisa bercerai gitu. Keluarga tuh bisa pisah. Dan keluarga dari si perempuan ya mengucapkan terima kasih gitu kan. Duh makasih sudah dibantu oleh posko FSPMI gitu kan. Jadi bisa terlepas gitu. Ya berarti dari pemerintah daerah khususnya di Bekasi sendiri ternyata dia sudah punya link Mbak gitu. Jadi memang kayak kekerasan ini kalau misalkan si mbaknya nanti mau komplain atau mau ngadu di tingkat RT ataupun tingkat kecamatan itu sudah ada sebenarnya gitu. Kan selama ini kita nggak tahu kan kita mau ngadunya kemana gitu, kalau misalkan masyarakat mau ngadunya kemana gitu kan, kita bingung. Nah ternyata setelah kita pelajarin, kita ketemu dengan instansi pemerintah, oh ternyata pemerintah juga peduli gitu. Ya kan itu buat pengetahuan juga kan, kalau selama ini kita cuma diem, nggak ngerti, terus nggak mau ikut pendidikan, nggak mau ikut pelatihan, kita mana paham. Dan lagi-lagi ya perempuan yang akan mengalami kekerasan tersebut, bener nggak? Ada juga lagi kasus satu di Bekasi itu tawuran. Ini tawuran. Jadi ada kasus tawuran. Waktu itu si anaknya itu harus dibawa ke rumah sakit. Dan di sana dimintain biaya sekitar 45 juta. Kan pakai BPJS nggak bisa kan kalau tawuran gitu kan atau kecelakaan. Akhirnya waktu itu saya dapat itu ada yang lapor kalau itu. Mbak, ini ada kasus seperti ini. Itu by WA. Jadi memang nanti di pelatihan ya, teman-teman itu boleh ada yang namanya pelaporan secara langsung, melalui WA, melalui email dan segala macam itu nanti ada. Jadi yang kemarin saya terima by WA dikirim, oke, saya minta kronologisnya seperti apa, ininya apa kejadian itu seperti apa, terus sudah lapor ke polisian atau belum. Akhirnya saya dikirim semua. Habis itu saya kirim tuh ke DP3 kabupaten kan. Ini Bu, tolong dong ada kasus gitu. Itu alhamdulillah enggak sampai setengah hari itu selesai. Dari sana langsung kirim foto, Mbak Ika ini sudah selesai ya, kita sudah ketemu dengan keluarga, sudah ketemu dengan si korban, terus biaya juga nol. Jadi 45 juta itu dibayarin gratis oleh pemerintah, oleh Dinsos gitu. Jadi ya itu pentingnya kita punya posko dan punya rasa bangga tersendiri gitu kan, oh bisa membantu orang lain, jadi punya kebanggaan tersendiri gitu. Jadi memang sangat membantu, tidak hanya untuk teman-teman pekerja tapi untuk di lingkungan masyarakat kita. Nah yang kayak gini-gini ini kan bisa tuh jadiin modal buat nyalek, bener nggak? Benar nggak? Oh itu kemarin dibantuin itu sama Mbak Ika tuh, oh iya dia udah kita angkat jadi dewan misalnya gitu kan, bisa kan? Bisa, itu buat modal juga sebenarnya, buat modal kita lah. Nah terus ada lagi juga kasus kemarin di daerah mana? Daerah mana kemarin? Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada, itu di perusahaan. Jadi si korbannya itu janda. Terus dia sering tuh kerja malam, sering diremes nih pantatnya, bokong. Sering nggak sekali dua. Ya tuh pokoknya diremes sampai diremes. Terus abis itu bikin laporan terus akhirnya sampai ditindaklanjuti sampai ke kepolisian ya, bener nggak? Sampai ke kepolisian dan sampai si korban ini mendapat intimidasi. Jadi diancam, ditelepon, di WA segala macam gitu kan. Terus dia diancam katanya kontrakannya beberapa kali datengin orang. Gitu. Akhirnya dari teman-teman karena di Jawa Tengah itu belum ada posko, akhirnya posko pusat di DPP itu ke sana ya Mbak Eka ya, ke sana untuk menanggulangi masalah tersebut dan alhamdulillah sih bisa selesai. Sampai ada visum nggak sih Mbak kemarin? Visum ya? Enggak ya? Visum nggak sih kemarin itu? Visum ya? Pokoknya sampai ada visumnya juga kalau nggak salah kemarin, karena saya nggak ikut menangani gitu. Cuma kemarin gini,
Di Jawa Tengah itu kemarin sempat tersendat. Jadi katanya prosesnya lama di pemerintahnya tuh lama, di DP3-nya lama. Ada apa gitu? Karena kan tidak menutup kemungkinan ya perusahaan bekerja sama dengan pemerintah. Itu mah udah biasa ya kan di dunia ketenaga kerjaan aja kayak gitu ya. Di pengawasan juga sama ya. Sama nggak di Jawa Timur? Sama kan? Sama aja lah pengusaha sama itu sama Indonesia. Jadi kemarin akhirnya saya di Bekasi coba mengepus gitu kan dari DP3A Bekasi. Saya bilang, Bu, ini kita lagi menangani kasus di Jawa Tengah. Nah, di sana pemerintahnya kurang ini, jadi cuma stuck aja di situ. Dan alhamdulillah dibantu pus tuh dari Bekasi. Dan di sana akhirnya bisa selesai. Kalau nggak salah kemarin si pelakunya keluar tanpa pesangon, terus si teman perempuannya itu bekerja kembali. Tadinya si korban sempat ada di rumah aman karena dia mendapat intimidasi gitu. Jadi memang nanti kalau misalnya amit-amit cabang bayi gitu, kita mengalami kekerasan, kita melaporkan ke posko, nanti dari posko itu akan diteruskan ke DP3A karena kita sudah bekerja sama kan. Nah, nanti di sana itu ada advokasinya yang menangani kalau memang butuh pengawalan ke kepolisian ada. Untuk visum ada misalkan dibutuhkan. Terus rumah aman kalau misalkan mendapat intimidasi atau pengancaman itu ada gitu. Jadi ya semuanya gratis, semuanya meskipun gratis amit-amit ya, semua gratis, semuanya free gitu. Jadi ya itu pentingnya kenapa kita harus punya posko ya itu ya kita ya tentunya buat menjaga diri kita sendiri, menjaga ya amit-amit nanti kan di dunia kerja kita nggak tahu ke depan ya apa keluarga kita atau saudara kita ataupun anak kita kan gitu. Jadi sangat penting sekali dan ya mudah-mudahan sih harapan kita sekarang perempuan FSPMI di tiap-tiap daerah punya posko. Jadi biar lebih mudah untuk penanganannya ya. Karena sebenarnya banyak banget apalagi di Bekasi. Ternyata setelah kasus staycation kemarin itu banyak bukan cuma 1-2 orang dan bukan cuma hanya 1-2 perusahaan yang seperti itu. Karena apa? Karena mereka ya itu tadi nggak berani ngadu, nggak berani ngomong dan bingung mau ngomongnya ke siapa gitu. Makanya kita dari departemen ini keliling ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan pentingnya ini kekerasan berbasis gender, pentingnya kita harus punya posko, pentingnya teman-teman perempuan harus memahami. Sebenarnya pendidikan seperti ini tidak hanya untuk wanita, harusnya pria pun ada gitu. Karena kan mereka ya kebanyakan mereka sebagai pelaku ya. Bahkan mereka sebagai pelaku gitu, kita wanita biasanya sebagai korban. Jadi mereka juga harus paham sebenarnya untuk pendidikan gender ini memang harusnya laki-laki pun hadir gitu datang. Tapi next lah karena kan ini memang khusus untuk perempuan gitu. Jadi ya itu teman-teman pentingnya kenapa kita harus punya posko. Memang untuk sekarang kita masih di lingkup lingkungan kerja. Tapi kalau untuk di Bekasi sendiri itu kita sudah sampai ke tingkat masyarakat gitu. Ya saya juga sebagai posko hanya menerima laporan aja nanti yang akan kita teruskan ke DP3A karena kita tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk mengadvokasi gitu. Jadi kemarin yang baru kita dapat itu bahwa kita hanya untuk menerima laporan aja. Tapi itu juga sangat membantu teman-teman pekerja perempuan gitu ya. Sampai sini paham nggak? Gender tadi udah paham. Pentingnya posko udah tahu kan, terus harus jadi pengurus. Nah nanti ini harus siap karena nanti setelah ini dari DPP kita mau sudah terbentuk kepengurusan posko. Nanti setelah terbentuk kepengurusan posko teman-teman akan ada pelatihan itu baik online maupun offline gitu ya. Jadi sampai sini masih bersedia untuk menjadi petugas posko apa masih mikir-mikir? Hah? Mana gas menyala ayo perempuan Jawa Timur menyala ya oke ya sampai sini ada yang mau ini pertanyakan boleh kita buka sesi pertanyaan ya Mbak langsung pertanyaan aja ayo boleh ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prihatin Ratnasari dari PUK PT Parin yang mayoritas pekerjanya itu 90% laki-laki Pak Bu ya.
Jadi kita benar-benar di sini di kasarnya dimarginalisasikan lah, kayak seperti dari loker, terus kayak fasilitas-fasilitas buat cewek itu nggak seberapa diindahkan seperti itu. Dan kemarin ini ada kasus sih sebenarnya sebenarnya bukan dari anggota FSPMI, tapi dia bekerja di PT Parin itu dari OS lain, outsourcing lain. Dan di Parin itu bukan hanya 1-2 outsourcing, lebih dari 50 outsourcing ya. Jadi ada salah satu teman saya, itu ya umurnya masih muda lah di bawah saya. Dia itu pulang pergi kan sama ya, barengan sama orang laki-laki. Dia tuh sering, kalau fisik sih enggak, cuman sering kali terdengar kata-kata kotor dari pekerja cowok yang lain. Itu bukan dari itu, sama-sama OS-nya juga. Katanya bilang, enak ya bokongnya besar, gini-gini. Maaf ya laki-laki ya. Itu. Ya seperti itu kan, kadang kita miris ya, kita perempuan denger aja jorok banget kayak gitu. Itu bukan terjadi 1-2 kali Bu. Terus dia itu mau ngadu ke siapa? Sebenarnya dia satu loker sama saya, cuman mungkin dari banyak pertimbangan, takut dia di situ OS, kontraknya juga sistemnya 3 bulan, 6 bulan baru perbaruan kontrak. Jadi dia ngomong ke saya tuh diberanikan. Dia bilang gini, "Ma, saya kemarin tuh ada orang yang bilang kayak gini, terus aku diginiin. Loh, kok baru bilang? Nggak bilang ke maksudnya pimpinan kamu." "Saya nggak berani, Ma. Soalnya ini sama-sama dari OS, bukan dari pekerja tetapnya Parin." Jadi saya langsung bilang gini, "Kamu sudah berapa kali dan ada saksi nggak?" Seperti itu. Ada teman saya yang biasanya kayak kasarnya bestinya itu setiap kali dia jalan tuh selalu gitu, dan itu orangnya sama, yang orang juga itu juga. Setelah itu saya langsung komunikasikan ke pimpinan dari pihak si cewek ini tadi, terus ditindaklanjuti, dan memang benar kasarannya dia konfirmasi ke pelaku ya, ternyata gini-gini. Dan setelah kejadian itu ada pengaduan itu, bukannya malah itu si pelaku itu malah apa ya, kasarnya ada tindakan di luar perusahaan itu, dia malah kayak diintimidasi. "Kamu kemarin bilang ke itu ya, ke Mbak Prilly," katanya kalau saya dengar, "kemarin kamu bilang laporan ke PUK katanya gini-gini, padahal kamu lo bukan anggota kita." Makanya gimana sih caranya menumbuhkan keyakinan ke perempuan lain, meskipun itu bukan dari anggota FSBMI kita, untuk benar-benar berani melawan. Kita itu sama di situ, punya hak dan kewajiban yang sama di perusahaan itu. Jadi saya berusaha untuk jangan takut untuk melaporkan apapun itu yang terjadi yang di perusahaan. Kita sama-sama haknya di sini. Jadi setelah kejadian itu mungkin alhamdulillah sekarang nggak se ekstrim dulu ya. Mungkin kalau dari pribadi ada rasa dendam yang nggak tahu lah. Pokoknya dari pihak kita sudah kasarnya clear lah. Jangan sampai ada di luaran perusahaan ada indikasi nanti kekerasan seperti apa. Terus itu kan sudah dicegat Bu di luar itu. Jadi takutnya situ, aku takut Ma, aku pas pulang tuh aku dijegat sama pelaku itu sama temen-temennya. "Kamu bilang apa?" katanya gitu. "Loh, nggak apa-apa, kamu jelaskan semua kronologinya seperti apa kepada pimpinan kamu. Jadi pimpinan kamu berhak untuk menagarin itu." Jadi yang pertanyaan saya di sini, gimana cara menumbuhkan keyakinan dan keberanian kepada anggota perempuan kita, meskipun itu bukan dari anggota kita FSMI. Soalnya meskipun di situ hampir cuma 5% dari pekerja, sekitar cuman kalau di loker itu ada 10 anak lah. Itu tapi kalau di overall di perusahaan sekitar 200-an kan. Cuman sedikit lah jadi gitu kasarnya. Juga ada kasus yang kedua itu memang pure dari karyawan Parin Tetap sendiri. Itu kekerasan
fisik ya, dipegang bokongnya, terus kejadiannya itu juga sudah lama, baru bilang tuh setelah ada kejadian lagi. Nah, itu pun pelakunya beda, baru ngomong. Kasarnya itu tadi tidak mau membuka aib ya, kasarnya ya tidak menyebutkan inisial si korban. Jadi untuk berbagi pengalaman saja. Oh, ternyata pelakunya ya orang itu aja yang menjadi apa kasarnya kita antisipasi lah. Oh, kalau orang itu seperti itu berarti gitu. Jangankan orang, saya kadang-kadang lewat ada perempuan pagi keramas gituan, pikirannya orang laki-laki pasti ngeres. Yore isu-isu keramas. Ngomongnya tuh kan bener, intinya tuh oh pagi-pagi keramas cewek, tapi pikiran orang laki-laki tuh sudah jauh, berimajinasinya tuh udahlah nggak bisa dipikir lah. Makanya kita sudah berusaha untuk tidak menarik, memancing itu, tapi laki-lakinya sendiri itu yang kadang membuat kita aduh gimana ya, kadangnya takut sendiri juga. Terus kadang cerita ke temen tuh kalau bukan benar-benar bestie gitu nggak mau cerita seperti itu ya. Mungkin ya itu tadi gimana caranya biar kita benar-benar berani dan punya kasarannya pedoman lah. Kita benar-benar nanti perempuan itu ada yang mengayomi kita, ada yang kasarannya melindungi kita lah gitu. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu aja ya, takutnya lupa. Ya sebenarnya sih itu tadi yang tadi di sini disebutkan di materi saya juga, kurangnya edukasi, kurangnya pengetahuan ya kan, kurangnya pengetahuan perempuan tentang bagaimana sih kita harus bisa bersikap gitu kan ketika ada kejadian-kejadian yang menimpa kita. Yaitu tadi yang pertama itu harus sering-sering bersosialisasi dengan teman-teman perempuan lain, sering yaitu mendapatkan edukasi gitu kan. Nah yang lebih penting lagi itu sebenarnya bisa, karena dia bukan anggota FSPMI ya. Nah itu kan bisa menjadi suatu ajang ini loh untuk perekrutan anggota. Contoh misalnya si Mbak nih, ya udah kamu ini aja gabung dengan kita gitu kan, nanti ya kita nggak langsung frontal ngajak gabung ya, kita advokasi itu karena apa, karena bukan kita pengen dia bergabung, tapi karena kemanusiaan ya kan, sama-sama perempuan. Awalnya dari situ dulu aja. Nanti kan ini yang si korban pasti kan dia akan oh ya aku tuh merasa terlindungi, dan dia lihat oh ya FSPMI ternyata punya posko gitu, oh iya ini si Mbak ini sudah mengarahkan saya, sudah membantu saya gitu kan. Ya di situ masuklah perannya si Mbak nih gitu kan. Loh iya di FSPMI di serikat tuh seperti ini, kita tuh ada perlindungan, makanya pentingnya harus berserikat. Dan lebih lagi biasanya itu setiap perusahaan tuh harus ada PKB, benar nggak? Nah itu dibikin aturan di situ. Kalau di teman-teman banyak yang sudah ada diatur di PKB-nya. Jadi tidak sembarangan orang dan tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, karena di situ diatur, ada sanksinya gitu. Makanya itu balik lagi pentingnya kita harus berserikat, nah seperti itu gitu. Makanya kadang ya tadi memang perempuan itu ya terlalu perspektifnya udah males gitu kan. Tapi ketika terjadi itu kan kita perlu gitu, oh ya gue harus tahu, gue harus ibaratnya kita harus pinter nih jadi perempuan gitu. Kalau saran saya itu maupun dia bukan dari FSPMI tetap aja diadvokasi Mbak, diadvokasi, sering diajak ngobrol gitu kan, nanti mereka akan terbuka sendiri dan bisa dapat keuntungan juga nih gitu kan, dari FSPMI bisa menarik menambah anggota. Dan yang paling penting ketika sudah berserikat, sudah ada FSPMI di perusahaannya itu harus ada wajib PKB. Kalau di situ sudah ada FSPMI tapi tidak ada PKB, itu percuma gitu. Jadi PKB itu sangat penting gitu. Jadi PKB itu boleh lebih tinggi dari undang-undang, tidak boleh rendah dari undang-undang ya. Gitu. Jadi diatur nanti di situ. Kalau di Bekasi kebanyakan iya. Jadi ketika ada tindak itu dilihat tindak kekerasan seksual nih, contoh misalkan, oh terus dilihat di pasalnya, oh ini ada, sanksinya ada. Jadi si pelaku juga akan berpikir 2 kali, 3 kali untuk melakukan itu. Karena kalau saya dulu waktu saya mengadvokasi di tempat saya, di PUK saya dulu, saya langsung itu pesangon tanpa, PHK tanpa pesangon. Gitu, udah gitu aja. Buat ngeberi sanksinya gitu. Jadi kan mau kemarin juga sempat dapat, nggak bisa dong Kak, dia harus tetap mendapatkan haknya katanya. Oh
Gak bisa Pak, ini masalahnya udah fatal, saya bilang gitu kan, terserah, pilihannya cuman itu gitu. Bahkan waktu di tempat saya saat itu nggak ada PKB lagi, jadi saya ngasih sanksinya juga lebih enak gitu kan. Oh ini kalau nggak di PHK tanpa pesangon, saya akan laporkan ini ke media, rame-rame sekalian nih PT, saya bilang gitu. Akhirnya keluar tanpa pesangon gitu. Ya kan gini ya, bisa dengan dia masuk ke FSPMI itu dengan tidak terbuka bisa, maksudnya secara diam-diam itu bisa ya. Jadi secara di manajemen itu dia tidak terlihat bahwa dia anggota FSPMI gitu, tapi dia di belakang itu dia sudah menjadi anggota FSPMI. Contoh di tempat saya dulu, saya dengan manajemen nih, karena manajemen itu kan contoh kayak manajer gitu kan, supervisor, dia posisinya tidak bisa diserikat gitu kan, tidak bisa terlalu diserikat dan tidak bisa harus ke perusahaan. Jadi waktu itu dia anggota serikat tapi dia silent, tetap dia anggota FSPMI tapi dia silent. Waktunya dia di perusahaan dia menjalankan itu gitu, tapi ketika di FSPMI di serikat dia tidak menghalangi saya gitu. Jadi bisa aja, kita tinggal ini aja Mbak, cari bisa lobby gitu, silent lah bisa gitu ya. Cukup Mbak? Ada lagi? Boleh ada lagi yang mau Baik, bertanya? ini satu lagi ya. Habis ini kita istirahat dulu apa mau lanjut nih? Gimana teman-teman? Tadi 1 kurang 15 ya? 1 kurang terus 15. semangat sekali sampai jam 1 katanya nggak apa-apa. Sepakat nggak? Saat ya? Iya udah. Kayaknya udah banyak pertanyaan ini Mbak Haryo. Tuh Mbak itu, boleh. Tuh Mbak itu. Ini ntar dulu ya karena tadi udah ya. Kita yang ini dulu. Ini yang KC ya, dari KC. Terima kasih. Perkenalkan saya saya Nur Hartati dari PUK JAI Pasuruan. Pertanyaan saya, ini kan targetnya dari DPP sendiri itu kan nantinya ada posko Ya, terkait betul. yang itu tadi ya. KGB. Kalau kita mendengarkan penjelasan dari Bu Siti tadi, itu kan penanganannya itu kayak apa ya? Kayak agak susah, kalau maksudnya dalam artian susahnya kita kan belum punya sangu lah kasarnya, kayak kita nggak punya bekal itu, jadi kayak secara psikologis, secara penanganan, terus secara keamanan dari korban itu sendiri, itu kan kadang kita ya perempuan itu kadang suka sering gini, ngomong-ngomong ke temennya, kita bilang ke temen, bilang lagi ke temen, itu kan juga termasuk keamanan gitu ya. Jadi kadang itu kepercayaan itu berkurang dari korban seperti itu. Lah dari posko itu sendiri tujuannya kita di sini, apakah nanti dari posko itu apakah kita harus memiliki itu semua atau kita hanya sebagai penyalur saja atau bagaimana gitu ke depannya. Terus sedikit menambahkan dari Mbak siapa tadi yang dari Pak Arin, kebetulan mungkin bisa diadop ya. Kebetulan di PUK kita juga itu kan banyak, kalau di kita kebalikannya, banyak perempuannya daripada laki-laki. Otomatis kan banyak aduan. Korbannya pelakunya itu juga bukan dari laki-laki aja, banyak juga yang dari perempuan, sesama perempuan itu juga sering kayak gitu, banyak sekali. Dan dari beberapa tahun kita berdiri itu minim sekali masalah, tapi setelah kita adakan link keluh kesah kenyamanan kerja, link keluh kesah apapun, itu akhirnya banyak bermunculan, akhirnya banyak sekali teman-teman yang berani, dia nggak berani secara langsung, dulu kan monggo di sekretariat kita buka, siapapun yang mau mengadu monggo. Tapi kan kadang teman-teman itu nggak berani. Akhirnya kita ada link keluh kesah itu, akhirnya banyak sekali bermunculan masalah-masalah dari situ. Nah akhirnya di situ mungkin bisa diadop ya. Jadi dari situ banyak teman-teman yang mulai berani untuk mengadvokasi dirinya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, saya coba jawab ya. Jadi gini, tadi memang yang kalau dijelaskan sama Bu Siti itu lebih ke psikologisnya ya, dan itu memang harus dimiliki setiap petugas posko
gitu. Nah tadi saya menjelaskan, nanti kita sebagai petugas posko itu kan kita hanya menerima laporan nih, menerima laporan dari si korban. Nah kita menerima laporan dari si korban itu tidak semena-mena, misal gini, nama lu siapa? Dari mana? Terus apa? Enggak gitu. Jadi ada ada ilmunya gitu. Ya tadi yang diajarkan sama Bu Siti. Jadi memang kita harus menerima si korban ini dengan kita menunggu dia bicara, enggak dari kita. Misalkan, Mbak dari mana? Enggak gitu. Tapi itu ada ilmunya gitu. Cara kita menghadapi si korban. Karena kalau misalkan dia datang, terus apalagi kalau kita mukanya jutek ya boro-boro mau ngelapor orang aja mukanya kayak jutek gitu kan ya. Nah itu kita sebagai petugas posko gitu kan, ya harus low profile gitu kan, senyum gitu kan. Dan kita juga harus ya mendengarkan apa yang dia sampaikan, terus kita juga tidak boleh menyela ketika dia berbicara. Bahkan untuk menanyakan nama, alamat dia, itu kita nanti menunggu gitu. Karena ketika dia datang, Mbak namanya siapa? Coba KTP-nya, alamatnya ini. Itu nanti akan udah down duluan tuh si korban gitu kan. Iya, bahkan nanti malah gini, kita sebagai petugas pokok kita menawarkan nih. Contoh misalkan di situ tidak hanya ada saya, misalkan ada Mbak ini kan. Mbak boleh dengan saya atau dengan Mbak ini gitu. Kalau misalkan memang ada beberapa orang, kita yang menawarkan. Nanti kan dia bisa melihat dari wajah kita kan, oh ini jutek banget sih gitu, kayaknya gue takut gitu, kayak gue mau cerita takut gitu, gue membaik aja deh kayaknya kalem gitu, kayaknya kalem gitu, itu nggak apa-apa, itu nanti akan seperti itu Mbak gitu. Jadi memang psikologis yang tadi diajarkan itu nanti petugas posko harus bisa semua. Nah itu nanti ada di pelatihan. Nanti setelah pembentukan ini teman-teman akan ada pelatihan bagaimana caranya menerima laporan dari korban. Dulu juga saya sebelum tahu, oh ternyata serumit itu gitu. Saya pikir seperti pendaftaran biasa gitu kan. Dia datang, ya Mbak namanya siapa gitu kan, ini kasusnya apa, kronologisnya dong gitu. Itu enggak, ternyata enggak seperti itu. Jadi butuh waktu dan kitanya yang harus sabar gitu kan. Menunggu sampai si korbannya yang berbicara gitu. Jadi kita benar-benar harus sabar gitu. Jadi itu Mbak jawabannya, nanti akan ada pelatihan-pelatihan. Ya memang tadi seharusnya aku dulu ya materi ya, baru Mbak Bu Siti gitu. Seperti itu. Ada lagi? Yang bertanya lagi siapa? Oh iya. Ini yang tadi di PHK bukan? Oh iya. Udah berapa tahun Mbak di PHK Mbak? Baru? 3 tahun. Oh masih berjalan, masih berkasus? Udah ada kerja. Tapi kasusnya sudah selesai? Masih belum. Oh masih belum? Masalahnya perusahaannya itu bukannya tutup, tapi buka cabang di Nganjuk. Oh gitu, berapa orang Mbak yang di PHK? Sekitar banyak. 1.500. Oh banyak. Ya berarti senasib sama saya Mbak, saya juga korban PHK. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana, dulu dari PUK PT Sengdam, sekarang sudah almarhum. Oh ya. Teman-teman mohon maaf nih didengarkan, siapa tahu di perusahaannya ada yang kasusnya sama, jadi pertanyaannya tidak double ya. Ya, silakan Mbak. Yang mau saya pertanyakan, tadi kan insya Allah kedepannya itu kita mau buka posko ya, istilahnya gitu. Kalau kita ada posko, seandainya kan ada posko, terus kita seandainya ada laporan, terus kita punya masalah atau kasus yang berurusan dengan hukum misalnya, kita kan mestinya pasti ada advokat ya di dalam posko itu. Terkadang itu orang itu gini, satu takutnya itu takut, ya terutama itu biaya ya, istilahnya gitu ya. Soalnya kan ya kecuali kayak kemarin kan kalau kita mau ada kampanye dulu tuh kan ada di posko Partai Buruh kan ada ya apa kalau punya masalah kita buka gratis ya kan gitu. Apa seperti itu apa gimana? Masalahnya kan kita kan engko aku nangkak de duwe terus engko aku isok tato tuk kono kan biasanya itu orang kan mikirnya begitu gitu loh. Coba diterjemah, saya nggak ngerti loh Mbak, jangan bahasa Jawa. Iya, terus saya juga mau nanya, apakah posko itu dibuat untuk kasus kayak seksual aja, apa kalau seandainya kan kebanyakan kita kan di perusahaan itu banyak emak-emak, apalagi kan ada koperasi, ada simpan pinjam gitu loh. Seandainya ada
seseorang yang melaporkan di kasus seperti utang piutang, ya gitu. Pinjol Apakah nyambung. itu bisa dimasukkan dalam ranah seperti itu? Kadang kan kita kan nagih itu kita itu malah ditakut-takutin kadang kan orang. Kamu kalau nggak ini kan sudah ada di materai gini gitu kan itu. Yang mau saya tanyakan gimana solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 1 katanya. Ya jadi gini, untuk biaya-biaya tadi ya, emang kadang pikiran kita ntar kalau gue ngadu untuk biaya visum, biaya advokasi kita harus bayar gitu kan, dan udah pasti mahal. Tapi tadi saya jelaskan di awal, nanti ketika di sini di Jatim terbentuk posko, ini teman-teman akan kita arahkan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah di sini, gitu. DP3-nya yang di sini. Nah nanti kita kerjasama dengan mereka, sama halnya dengan di Bekasi dan Tangerang ya Mbak Eha ya. Kami sudah menjalin kerjasama. Jadi dengan kehadirannya posko kita, justru dari pemerintah daerah ini sangat terbantu gitu. Karena meringankan tugas dia juga gitu. Jadi kemana saya sempat ngomong kan, terus gimana Pak, nanti kan harus butuh ke rumah sakit tadi kan, kita misalkan ada visum-visum, terus ada lagi kita harus pembelaan gitu kan, pendampingan, terus biayanya gimana, dan itu free, gratis. Itu gratis dari pemerintah gitu. Jadi memang ada dananya. Jadi jangan khawatir lah teman-teman. Iya betul, sama dinas sosial. Tadi yang saya katakan kasus si anak tadi harus bayar 45 juta itu yang bayar dinas sosial. Gitu. Nanti kita memang kerjasamanya dengan yaitu DP3A, dinas sosial. Jadi biayanya gratis. Jadi nggak usah khawatir ya. Bahkan kalau misalkan memang ada ancaman, ada diskriminasi, itu kita ada yang disiapkan namanya rumah aman. Jadi rumah aman ini nggak ada yang tahu di mana. Saya pun sebagai petugas posko, mungkin Mbak Eha juga ya, itu kita nggak tahu di daerah kita rumah amannya di mana gitu. Karena namanya rumah aman sifatnya rahasia kan gitu. Jadi ketika teman-teman nanti ada yang mendapat intimidasi atau pengancaman dan memang perlu pengamanan, itu nanti akan dibawa ke rumah aman gitu. Kalaupun misalkan punya anak, misalnya gimana Mbak, aku kan punya anak, oh anaknya dibawa nggak apa-apa gitu. Jadi nanti sampai kondisinya sudah selesai, sudah aman, itu nanti akan dikembalikan lagi. Jadi semuanya gratis, semuanya free. Ada lagi tadi yang terakhir apa? Aku lupa. Oh iya, kasus pinjol ya. Ya kalau bicara dari kalau kita ditagih-tagih itu juga termasuk kekerasan juga ya. Kekerasan apa itu namanya coba? Kalau kita merasa ditagih terus kita ketakutan gitu kan. Itu juga termasuk kekerasan. Tapi sekarang untuk penyelesaian kan ada undang-undang baru tuh ya. Jadi nggak boleh sebenarnya, nggak boleh si penagih hutang, debt collector ya, tahu banget nih kayaknya nih tahu banget. Jadi si debt collector itu untuk menagih secara langsung ataupun tidak langsung ataupun mengambil kendaraan ya kan, itu sekarang udah nggak boleh. Dan penanganannya saya rasa itu sekarang udah masuk kok di PUK juga itu. Maksudnya udah ada di PKB dan ada advokasinya sendiri kalau di Bekasi ya gitu. Kalau untuk masuk ke masalah kekerasan berbasis gender, kalau untuk masalah hukumnya saya rasa enggak kali ya. Saya rasa enggak bisa masuk gitu. Cuman kalau mendapat ancaman ataupun mendapat intimidasi dari si debt collector itu baru masuk, bisa kita laporkan. Tapi untuk di luar itu ya kita bisa ranahnya kepolisian. Dan sekarang ya tadi saya bilang ada undang-undang baru, tidak sembarangan si debt collector itu menagih secara langsung gitu. Gitu Mbak, cukup ya. Satu lagi ya. Masih 15 menit lagi. Ya ayo yang belum, itu MC. Tuban, halo, mana yang Tuban? Tuh, ya udah boleh deh. Hah? Nggak jadi kata itu MC. Kayaknya pengen dapet termos. Catat Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri, perwakilan dari PCAMK Mojokerto. Jadi kalau PCAMK Mojokerto itu PUK-nya hanya ada 2 ya, Hakamata sama PUK SAI. Nah Hakamatanya nonaktif untuk perempuannya jadi di SAI saja. Nah pertanyaannya menjurus ke SAI, jadi
Kalau sepengetahuan saya, SAI itu sudah mengimplementasikan namanya whistleblowing Yazaki System. Jadi kayak untuk pelaporan dari segala jenis bentuk termasuk kekerasan berbasis gender. Nah, dari case yang pernah ada dan tertangani itu pelaporannya ke perusahaan, namun PUK itu melakukan pendampingan atau advokasi ke si pelapor untuk memberikan guidance atau step-step bagaimana apa yang harus dia lakukan. Nah, pertanyaannya, idealnya ketika di sebuah perusahaan itu sudah ada sistem yang begini, nah maka ini diselesaikan di sini dulu atau bagaimana? Kemudian pertanyaan keduanya, kita sebagai PC, rencana tindak lanjutnya terhadap agenda ini selain pembentukan posko, tentu saja kan sosialisasi ya. Nah, untuk program sosialisasinya ini kita turunkan ke PUK. Nah, apakah kita juga boleh nanti mengcopy untuk materinya untuk kita plankan di agenda selanjutnya? Nggih. Saya masuki di grup perempuan lintas sektor ya, Jawa Timur ya. Nanti materinya saya share di situ. Nggih, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya bagus karena pertanyaan ini dulu yang pernah saya lontarkan ke Teh Mundia. Jadi kan kita tadi di PUK contoh ya, ada kekerasan gitu kan. Nah, terus kita melapornya langsung ke posko atau melalui prosedur di PUK dulu gitu ya. Betul enggak? Iya, prosedur perusahaan. Oh, di perusahaannya sudah ada ya? Ya, biasanya kalau memang sudah ada seperti itu, ya tetap tadi ada dengan PUK, dengan serikat pekerjanya yang ada di situ. Tapi kemarin itu saya sempat bertanya gini waktu itu sama Temun. Kan ini kekerasan ini kan aib tadi kan gitu. Kadang kan kita malu ya. Kita ngomong contoh misalkan sama ketua PUK gitu kan. Bung, saya tadi di gini. Ya kita nggak tahu nih ketua PUK kan maksudnya seperti apa gitu kan. Karena pernah kejadian juga seorang ketua PUK membicarakan itu pas lagi orasi. Ada kasus di tempat saya, perempuan namanya si ini, bagian ini dibejek di ini. Coba, kan kita malu gitu kan. Makanya waktu itu juga saya sempat nanyain Mbak gitu kan. Ya akhirnya memang kita karena memang sudah ada prosedur di PUK, ya baiknya sih kita selesaikan dengan PUK dulu. Nanti ya mungkin karena kan nanti ada pelatihan, ada sosialisasi, ya otomatis teman-teman PUK sudah paham lah bagaimana prosedurnya untuk menangani ketika ada anggotanya yang mendapat kekerasan ataupun pelecehan. Jadi jangan ember lah katakanlah seperti itu gitu. Jadi ya saya rasa itu diselesaikan dulu di PUK, nanti baru buat pelaporan ke kita. Kalau memang dianggap perlu dan bisa selesai, apalagi kalau ada PKB itu lebih enak lagi sih sebenarnya langsung ngasih sanksi kan. Selesai gitu. Kalau misalkan sampai memang terjadi pelecehan yang sangat fatal atau lebih dari itu ya harus ada advokasi atau pendampingan, boleh langsung ke posko. Jadi gitu Mbak, saya rasa gitu. Terus apa tadi yang terakhir ya? Saya lupa. Oh iya. Ya, nanti setelah di sini pembentukan posko, nanti pasti kita akan memberikan ini ya, buku SOP Mbak Indah bawa ya? Ya, ya. Nanti setelah dibentuk, nanti kita sudah punya SOP. Jadi posko pusat sudah membuat SOP cara penanganannya. Nanti itu kita kasih ke teman-teman. Nah, nanti teman-teman yang hadir hari ini yang menjadi petugas posko, yang terpilih menjadi petugas posko, wajib mensosialisasikan ke bawah, men-share sebanyak-banyaknya, gitu. Ya, siap ya? Ini tugas mulia lah gitu kan, maksudnya tugas sosial gitu kan. Ya kita tidak mengharapkan apa-apa, tapi nanti pasti adalah sesuatu yang kita dapat karena kita sudah berbuat baik ya kan. Gitu, ikhlas, intinya ikhlas. Ya teman-teman ya, seperti itu. Cukup Mbak? Ya. Ya masih itu? Boleh satu lagi Satu. Ini Saya terakhir. Moderator lah. Terakhir ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrani Bunga Fajar, saya dari PUK ISS. Yang saya tanyakan sekarang seperti ini. Saya kan mempunyai anak 6 ya. Oh, cek akeh Mbak ngono yo. Gak ono sing kaget ta iki. Kirain masih gadis loh Mbak. Kaget apa? Oh ya Allah. Mantap, ini menyala. Saya nih. 1 anak laki ya, yang 5 itu anak perempuan. Gini Bu yang saya tanyakan.
saya kan anggota, ya kan, saya kan anggota dari VSPMI. Seandainya, ya kan, bukan seandainya, ya kandungo saya bu, yo. Seandainya kalau dari anak saya, ya toh, mendapatkan pelecehan seperti itu, apakah dari organisasi saya ini, SPM ini bisa membantu atau bagaimana? Seperti itu. Ya kan di awal kita udah tahu ya, kita ikut serikat itu ya untuk memberikan perlindungan, mensejahterakan anggota. Jadi ya udah pasti Mbak sudah pasti kalaupun misalkan, tadi kan saya bilang kita di FSPMI tidak hanya untuk anggota dan keluarga kita, tapi untuk ke masyarakat juga umumnya. Jadi ya pasti dibantu gitu, nggak usah takut nggak dibantu. Ya mudah-mudahan nggak ada ya, nggak ada kasus ya. Ya, udah cukup, ada lagi? Tuh silakan. Wis nggak apa-apa, jarang aja nggak apa-apa lah, biarin. Masih ada 10 menit. Ya, wis. Perkenalkan saya Putri dari Surabaya. Bicara soal kekerasan gender, ini dari tadi kan kayaknya korbannya itu selalu perempuan gitu ya. Selama ini di posko itu apa ada aduan yang korbannya itu laki-laki? Dari tadi kan kita ngomong korbannya itu selalu perempuan terus ya. Padahal kan laki-laki kayaknya juga ada yang korban gitu. Loh, aku langsung difutui soalnya korban nih kayak. Coba kita tanya. Iya, itu aja sih. Terima kasih. Coba kita tanya nih. Katanya gini, seharian ini kita diintimidasi oleh perempuan. Itu juga. Iya, benar. Oh, si Japri. Kalau selama tadi kan nanya di posko ya, kalau selama yang saya dapat itu memang saya belum pernah ya menerima dan belum pernah sih ngedengar, mungkin dari Mbak Enda atau Mbak Ya kali ya, pernah mendengar kasus laki-laki mendapatkan kekerasan berbasis gender. Tapi kalau tadi remaja tadi yang saya ceritain yang si anak tadi tawuran itu kan ya laki-laki tapi masih sekolah ya, hitungannya masih anak-anak lah. Sampai saat ini sih belum gitu. Kemarin juga sempat saya nggak dikomplain, jadi ketua PC saya ngomong gini, "Kah, gua kan juga laki-laki, kan lu suka ini gue," katanya, "suka apaan sih Pak?" gitu, "apaan sih? Itu lu nggak boleh." Iya juga ya. Ya paling kalau untuk laporan sih belum pernah menerima gitu. Tapi mungkin yang pernah saya lihat ya mungkin kadang kita juga secara spontan ya, apaan sih suka gitu kan, wah lu suka kayak gitu kan. Ya mungkin salah satunya itu, tapi kalau untuk pelaporan belum ada. Berarti sampai saat memang perempuan yang selalu menjadi tindak kekerasan seksual, korban kekerasan. Ada lagi atau cukup? Udah cukup. Nanti cukup ya kita. Harusnya nanya gini, sudah cukup ya gitu ya. Salah nanyanya. Ya wis satu lagi. Sok satu. Satu lagi deh. Ini udah jangan ada lagi pokoknya, ditutup langsung. Iya langsung ditutup ya, langsung ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan memperkenalkan karena tadi sudah kenal gitu. Iya, udah. Ini mengenai saya bertanya mengenai di Bekasi ya, kan jenengan sudah beroperasi ya. Untuk selama ini pernah nggak jenengan itu jemput bola? Jadi tidak hanya korban yang melapor, tapi pada saat ada yang viral seperti kayak yang namanya bullying anak-anak sekolah yang sekarang lagi marak ya, anak-anak mahasiswa atau bagaimana, itu pernah nggak menangani kasus yang sekiranya jenengan itu jemput bola seperti itu? Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pernah dan memang sekarang lagi saya jemput bola itu gitu. Jadi memang ada kasus seperti itu ada di beberapa PUK kemarin baru dapat laporan. Jadi baru bilang gini, "Mbak, itu di tempatku ada itu loh, ada pelecehan gitu kan. Tapi si korbannya belum mau ngomong nih gitu." Jadi kemarin saya ketemu dengan teman-teman perempuannya, saya ketemu dengan PUK-nya untuk membicarakan itu. Jadi memang sekarang lagi kita jemput itu bolanya gitu. Dan memang tadi yang kasus perceraian juga itu kita kan akhirnya sama aja kita yang jemput bola. Jadi seperti itu Mbak. Ya. Cukup Udah, ya. Cukup ya. Cukup ya. Ya. Terus ini 4 orang kalau nggak udah dapat ya tadi. Kita gantian. Ya udah dibagi dulu Siapa sebelum saya tutup. Mbak Ratna Sari. Mana Mbak Ratna? Nah terus mana itunya?
Oh, siapa lagi? Oh ya sekalian aja maju deh, maju ya. Ke depan Mbak. Mbak Ana sama Mbak Fitri coba ke depan. Souvenir, apa? Mbak Ana, Mbak Fitri. Udah. Tadi siapa lagi ya? Loh. Baik wis nggak usah ini mah. Baik nggak usah. Oh iya, siapa yang ngasih? Ya, semoga mau menjadi ketua poskon yang udah dapat ketua poskon. Ya, Tuban. Oke. Ya, ini Mbak. Saya begini aja. Sini, Mbak Ega. Lu dong Mbak Ega, lu belum ngasih Mbak Ega. Gantian. Oke, season yang kedua ini kita tutup untuk istirahat dulu sejenak. Sampai jam berapa kesepakatannya? Setengah jam cukup ya, sholat sama makan. Berarti kita kembali 1:30. Jangan sampai jangan sampai telat ya, 1:30 kita udah on lagi dengan materi Mbak Endah nanti. Mungkin itu aja. Ya baik, terima kasih teman-teman Jawa Timur hari ini. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa diimplementasikan oleh teman-teman semua Jawa Timur. Saya sangat senang bisa ketemu dengan teman-teman Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.